Dari 24 desa yang ada di Kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut, Desa Cisitu merupakan salah satu desa yang memiliki potensi yang sangat luar biasa, baik itu sumber daya alamnya maupun sumber daya manusianya. Luas wilayahnya mencapai 493.316 hektar area dengan jumlah penduduk 6.727 jiwa dan 1.791 kepala keluarga. Mereka tersebar di 4 kedusunan, 8 RW, dan 40 RT. Mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai buruh tani dan petani. Desa Cisitu memiliki batas wilayah sebelah utara Desa Mekar Asih, sebelah selatan Desa Malangbong, sebelah barat Desa Sakawayana, dan sebelah timur wilayah perhutani. Jarak kantor desa ke kota kecamatan sekitar 2 km, ke kota kabupaten 54 km, dan ke kota provinsi 70 km. Untuk sumber daya alam, Desa Cisitu memiliki tipologi daerah pesawahan, perladangan, peternakan, dan kerajinan, serta industri kecil. Selain itu, Desa Cisitu memiliki tanah carik yang sangat potensial untuk dijadikan tempat wisata, khususnya agrowisata, yang rencananya pemerintah desa bekerjasama dengan Karang Taruna dan komunitas pencinta alam akan mengembangkan kopi Cakrabuana dan cengkehnya. Lokasi Termanuk Mandi berada di kaki Gunung Cakrabuana. Sementara untuk sumber daya manusia, Desa Cisitu memiliki sarana untuk pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia. Hal itu dikarenakan Desa Cisitu memiliki fasilitas pendidikan yang bisa dibilang lengkap, mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, dan SMK, serta madrasah tempat pendidikan agama. Dengan demikian, banyak terlahir generasi muda yang unggul. Untuk mendayagunakan kedua potensi tersebut, maka pemerintah Desa Cisitu melalui kebijakan kepala desa dan hasil musyawarah desa mulai menata dan mensinkronkan anggaran pendapatan dan belanja desa dengan potensi yang ada sejak tahun 2016 agar penggunaan anggaran khususnya dana desa lebih tepat sasaran dan hasilnya secara maksimal bisa dirasakan oleh masyarakat.
izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Saiful Malik, jabatan saya sebagai Kepala Desa Cisitu periode 2015-2021. Insya Allah saya di sini sudah mengabdikan diri saya untuk warga masyarakat kurang lebih sudah mencapai 5 tahun. Di penghujung akhir jabatan saya, insya Allah 2021, saya akan mengakhiri masa jabatan ini. Perlu saya sampaikan kepada warga masyarakat saya, yang mana Desa Cisitu secara di dalam program desa mempunyai luas wilayah kurang lebih 493 hektar dengan jumlah penduduk kurang lebih 6.727. Adapun kebanyakan mata pencarian warga kami lebih kepada bertani dan beternak. Dalam hal pertanian, karena wilayah kami hampir 60% bahkan 70% lebih kepada perkebunan dan persawahan. Itulah mungkin warga masyarakat kami lebih kepada bercocok tanam di kebun dan di sawah. Jadi kebetulan saya selaku Kasih di Desa Cisitu yang alhamdulillah secara tupoksi menangani berbagai bidang di bidang kemasyarakatan, terutama di bidang ekonomi dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini kebetulan selaku wadah di lembaga masyarakat, diantaranya ada kelompok tani. Dan alhamdulillah di Desa Cisitu tergabung 5 kelompok tani. Yang pertama Luna Sekar di Kampung Bojong, yang kedua ada Arum Sejahtera di Kampung Cisitu, juga di Mekar Mandiri di Kampung Sender, dan Mekar Mukti di Kampung Melap, dan yang terakhir ada Silih Deksa di Kampung Bidang. Itu semua sebagai alat ukur atau kegiatan di bidang pertanian yang menyangkut budidaya tanaman pangan, peternakan, kehutanan, dan perkebunan. Nah, salah satu contoh ini rekan-rekan, ada rekan Bapak Babinsa juga yang selalu mendukung setiap kegiatan di kelompok tani. Nah, di sini juga ada peternak sekaligus petani di Arum Sejahtera yang kebetulan dalam hal ini ada ternak domba. Alhamdulillah pada sampai saat ini bisa berjalan, mudah-mudahan selanjutnya menjadi unggulan di Desa Cisitu. Nah, diantaranya budidaya ada tanaman padi, tanaman jagung, juga ada tanaman perkebunan seperti cengkeh, kopi, dan kelapa. Yang itu semua adalah rangkaian usaha di Desa Cisitu untuk menumbuh kembangkan ekonomi kerakyatan yang alhamdulillah melalui Bapak Kepala Desa juga bisa mengakomodir, juga memberi solusi tentang ekonomi kerakyatan kita. Di antaranya program-program dari kemasyarakatan itu sendiri yang sampai saat ini alhamdulillah bisa dilaksanakan di Desa Cisitu. Selanjutnya mungkin dari bidang pertanian, salah satu contoh kita ambil di budidaya padi. Melalui wadah kelompok tani tadi kita melakukan rembuk kelompok, juga ada istilahnya pelatihan kelompok tani yang ada di Desa Cisitu melalui koordinasi dengan Bapak Winsa, Kepala Desa, penyuluh pertanian yang alhamdulillah dari mulai pertemuan, uji lapangan sampai ke panen kita selalu koordinasi, yang intinya supaya mencari solusi bagaimana keberhasilan dari pertanian itu sendiri. Ya, salah satu contoh di bidang peternakan juga ada Gapoknak Berkah Mandiri, yang dalam hal ini di dalamnya ada peternakan ayam KUB, peternakan domba, yang mudah-mudahan selanjutnya ada ternak-ternak yang lain untuk menunggu program berikutnya. Nah, salah satu contoh di Desa Cisitu dari program ayam KUB itu sendiri ada salah satu Pak Ingin misalnya, dia dari mulai usia
dia ayam BOC sampai ke ayam dewasa sampai menghasilkan telur itu sendiri. Ya, alhamdulillah masyarakat petani ataupun peternak sendiri bisa menghasilkan uang, katakanlah uang ataupun nilai uang untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya di keluarga, juga kebutuhan sekolah dan sebagainya. Itulah salah satu contoh adanya kelompok tani, manfaatnya kelompok tani, adanya kelompok ternak dan manfaatnya kelompok ternak. Sampai ke seseorang ataupun masyarakat desa umumnya bisa menghasilkan secara ekonomi. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan secara umum dari tupoksi saya selaku Kasih di desa Cisitu. Yang lainnya bisa menunggu ataupun menyusul dengan informasi yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Antang Supardi sebagai Sekretaris Desa Cisitu, Kecamatan Ambong, Kabupaten Garut. Saya bertugas atau mempunyai fungsi satu, melaksanakan urusan kewirausahaan seperti tata naskah, administrasi, surat menyurat, arsip, dan ekspedisi. Yang kedua, melaksanakan urusan umum seperti penata administrasi perangkat desa, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum. Yang ketiga, melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi lembaga pemerintahan desa lainnya. Yang keempat, fungsi saya melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta menyusun laporan-laporan. Dan saya selaku Sekretaris Desa mempunyai pembantu atau mempunyai staf, diantaranya 3 KUR dan 3 kasih untuk melaksanakan administrasi desa yang akan saya lakukan. Dan saya selaku Sekretaris Desa sangat bersyukur dengan bantuan-bantuan rekan saya sebagai staf saya dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di desa Cisitu khususnya. Dan saya sangat bersyukur kepada rekan-rekan saya dan staf-staf saya yang telah membantu dalam pelaksanaan administrasi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di desa Cisitu. Yang pemaparan saya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bintang Sastra Negara, warga Kampung Cisitu. Kebetulan saya sebagai Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, mewakili warga masyarakat, sedikit akan memberikan gambaran tentang manfaat dari dana desa yang digulirkan oleh pemerintah pusat. Benar-benar kami sebagai warga masyarakat merasakan manfaatnya dalam melaksanakan dan menerima manfaat dalam pembangunan yang dilaksanakan oleh desa Cisitu khususnya. Yang sebelumnya jalan-jalan rusak, jalan menuju ke sawah juga mungkin agak sulit, sekarang alhamdulillah, sehingga transportasi, akomodasi, mengangkut barang-barang dari sawah atau dari kebun sekarang akan lebih dipermudah lagi,
masyarakat yang mengangkut kayu lebih mudah, masyarakat yang mengangkut hasil kebun, hasil sawah juga alhamdulillah dipermudah. Semuanya berkat adanya dana desa yang bergulir di masyarakat, dan alhamdulillah masyarakat dari seluruh RT, RW semua benar-benar merasakan manfaatnya. Kemudian juga masyarakat yang mungkin dianggap kurang mampu juga merasakan manfaatnya. Perbaikan gigi rumah yang rusak juga ada perbaikan-perbaikan. Mudah-mudahan hal ini dapat terus bergulir bagi warga masyarakat desa di situ, sehingga akan meningkatkan taraf hidup masyarakat dan juga akan meningkatkan indeks pembangunan manusia khususnya di desa di situ ini. Kemudian juga kami sebagai warga masyarakat benar-benar merasakan manfaat bukan hanya dari dana desa, juga dari dana-dana yang lain yang telah diterapkan oleh pemerintahan desa situ. Benar-benar telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya kami sebagai masyarakat kecil, karena desa situ pada umumnya adalah masyarakat petani yang notabene hanya memiliki sawah atau kebun yang tidak seberapa luasnya, tapi dengan adanya infrastruktur yang telah diterapkan di desa di situ ini benar-benar membantu memberikan daya tingkat hasil panen ataupun hasil penjualan yang lebih efektif dan lebih efisien lagi. Untuk itu kami sebagai warga masyarakat menekankan sekali lagi untuk menyampaikan terima kasih kepada pemerintahan desa situ yang telah benar-benar menerapkan dan melaksanakan proses pembangunan ini sebagaimana mestinya, sesuai dengan aturan yang telah ditentukan oleh pemerintah, dalam hal ini mungkin pemerintah pusat, provinsi ataupun kabupaten. Dan mudah-mudahan ini terus berlanjut, berkesinambungan, terpadu, terkonsep, sehingga rencana pembangunan jangka menengah selama 6 tahun dalam pemerintahan desa ini terus dilanjutkan oleh pemerintahan yang berikutnya dengan hasil yang lebih maksimal lagi. Karena menurut informasi ada rencana untuk melaksanakan pembangunan di wilayah Manopandi yang memiliki potensi yang sangat potensial untuk dibuat tempat wisata untuk menuju ke arah desa wisata, karena dengan adanya desa wisata ini akan memberikan potensi yang lebih baik lagi khususnya dalam bidang ekonomi, karena dari desa wisata itu akan meningkatkan efek imbas dari desa wisata itu, masyarakat bisa meningkatkan ekonominya, bisa meningkatkan memperbanyak kegiatannya, sehingga ekonomi akan lebih meningkat lagi yang dirasakan oleh masyarakat desa itu. Dan hal ini mudah-mudahan bisa terrealisasi atas kekompakan dan kerjasama semua elemen masyarakat yang ada di wilayah desa Sisitu ini. Sinergi yang telah terjalin selama ini mudah-mudahan akan terus berkesinambungan sehingga hasilnya akan lebih maksimal lagi. Demikian statement kami yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada hal-hal yang lebih banyak lagi sebenarnya. Ini hanya gambaran sepintas tentang manfaat dari dana desa yang diterapkan di masyarakat
mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh komponen warga masyarakat, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, aparatur pemerintahan setempat, dan juga lembaga-lembaga yang ada di desa, LKD, lembaga pemerintahan desa dan juga desa sudah bersama-sama bekerja demi satu tujuan untuk memajukan desa Cisitu, dan yang utama untuk mensejahterakan warga masyarakat kami, warga masyarakat desa Cisitu yang mungkin tadi saya sampaikan kurang lebih dihuni oleh 6.727 yang kategori masuk kependudukan di desa kami, dan mungkin dari hamparan tanah yang 493 hektar ini alhamdulillah kami bisa kelola dengan, adapun kekurangan pasti saya masih ada kekurangan, hal itu manusiawi, dan saya juga mohon maaf kepada seluruh warga masyarakat, terutama ke lembaga pemerintahan yaitu BPD. Tanpa ada bantuan dari mereka tidak mungkin saya bisa bekerja dengan sungguh-sungguh. Saya janji demi warga masyarakat saya, karena saya dari awal saya duduk di desa dengan tujuan satu, ingin melayani warga masyarakat. Karena tupoksinya, tugas dan fungsinya pemerintah itu lebih kepada melayani warga masyarakat. Di bidang apa? Termasuk kesejahteraan, pendidikan, kesehatan. Insya Allah kami kalau semua stakeholder bersama-sama dengan kami membangun desa, yakin insya Allah desa akan maju. Alhamdulillah ini satu prestasi. Desa kami, desa Cisitu, saya diangkat 2015. Pas 2 tahun saya menjabat kepala desa, alhamdulillah satu anugerah dari Allah, saya harus mewakili lomba desa tingkat kabupaten, mewakili Kecamatan Malambung. Padahal Kecamatan Malambung ada 24 desa. Ini satu anugerah bagi kami bersama masyarakat. Nah sekarang alhamdulillah juga, ini perlu saya sampaikan kepada warga masyarakat kami. Ini tidak bisa dipungkiri, ini salah satu prestasi warga masyarakat desa melalui pemerintah desa. Insya Allah 2020 sekarang Cisitu juga ditunjuk, bahkan ini melalui penilaian dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten, bahwa Cisitu ranking pertama untuk mungkin yang dijadikan yang mewakili desa Cisitu di lomba desa yang kedua. Selang 2 tahun, saya sudah bisa membawa desa saya kepada perubahan yang sangat signifikan. Ini tidak munafik, betul, ini saya sangat signifikan. Saya perlu sampaikan karena ini sangat berhasilan. Saya sampaikan sekali lagi, ini bukan hasil kerjasama pribadi saya, tapi ini organisasi pemerintahan yang mana tidak akan bisa bekerja sendirian, tapi yakin ini dari berkat kerjasama warga masyarakat. Dan juga mungkin perlu saya sampaikan juga, di desa kami juga ada organisasi kemasyarakatan, ada organisasi kepemudaan. Insya Allah akan saya rangkul sehingga nantinya mereka bukan menjadikan salah satu penghalang, tapi mereka lah ya satu pendukung bagi kemajuan desa kami. Insya Allah mudah-mudahan berkat doa dari warga masyarakat. Maka saya sampaikan sekali lagi kepada warga masyarakat, kepada seluruh warga masyarakat di situ, mari kita satu tujuan, mari kita satukan, rapatkan barisan demi kemajuan desa kita, yaitu desa Cisitu. Desa Cisitu yang lebih maju, desa Cisitu yang lebih bermartabat, desa Cisitu yang agamis. Insya Allah dengan ada saling komunikasi di antara sesama lembaga ataupun lembaga usaha desa dengan pemerintah desa, dan juga didukung oleh kepercayaan warga masyarakat melalui tokoh masyarakat kepada pemerintah desa, saya yakin desa Cisitu akan lebih maju. Mungkin itulah yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, terutama kepada warga masyarakat saya. Sekali lagi saya sampaikan, selama 5 tahun menjabat, setahun lagi saya akan di ujung akhir. Tatkala ada kekurangan, bahkan yakin, insya Allah yakin saya banyak kekurangan, ada kelemahan, ada kekurangan, jelas saya mohon dimaafkan. Kenapa? Ini perlu dipahami oleh seluruh masyarakat. Tidak mungkin seorang manusia ingin berbuat kesalahan, kejelekan, keburukan didasari niat dari hati sendiri, tapi ini lebih kepada sudut pandang saya, ini kepintaran saya.
Tapi bagi warga masyarakat mungkin itu kebodohan. Insya Allah, kalau seluruh masyarakat sudah mempercayakan kepada kami untuk memimpin satu organisasi ini, insya Allah kepuasannya akan kita dapatkan. Mungkin sekali lagi saya sampaikan mohon maaf dan juga terima kasih atas kepercayaan dari warga masyarakat kami yang telah diberikan kepada kami untuk melaksanakan apa-apa yang kiranya mungkin lebih kepada untuk pelayanan kepada masyarakat. Sekian, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.